Halo teman-teman semua, balik lagi di channel WHP Code pada seri Laravel pembuatan aplikasi e-commerce. Di video sekarang kita akan protected dari root si wishlistnya ya. Nah, ini ada masalah di sini teman-teman, coba perhatikan di sini saya posisinya sedang login, maka ini bisa diakses. Nah, kalau misalkan saya coba untuk logout ya, saya coba logout. Kemudian saya akan akses wishlistnya. Ini posisinya udah logout, saya akan akses wishlist. Nah, si wishlist ini bisa diakses, cuman memang produknya kosong gitu ya. Tapi harusnya ini nggak boleh bisa diakses karena ini bagian dari wilayah si user saat dia sudah login. Sama aja seperti dia login sebagai admin, itu tidak boleh diakses URL dari dalam dashboard adminnya gitu ya. Pun begitu sama untuk wishlist, itu masuk ke dalam hak akses dari si user. Kalau misalkan dashboard, nah ini masuk ke dalam dashboard user, ini nggak bisa, harus login. Nah begitupun sama ketika klik untuk bagian wishlist, kemudian si user belum login, maka nanti di redirect ke halaman login. Oke, nah caranya kita masuk dulu ke wishlist lagi tadi ya. Wishlist, caranya kita akan batasi akses routingnya di file web.route di sini ya. Kita akan grouping menggunakan middleware. Ini kita hapus close dulu aja biar enggak terlalu banyak ya. Oke, cukup seperti ini. Kita buat root grupnya di dalam routing wishlist. Nah, di sini aja nih. Ini udah ke root wishlist kan? Wishlist. Di sini saya akan buat groupingnya. Pertama di sini saya buat root, kemudian kita group seperti ini. Kemudian di sini kita kasih prefix name-nya. Untuk prefix name-nya saya kasih aja user ya. Jadi nantinya ketika dia akses wishlist, dia harus masuk dulu ke user. Nah, user/wishlist. Jadi seperti itu nantinya ya. Cuman kalau ini belum bisa, pasti not found gitu. Nah, kemudian setelah kita kasih prefix untuk user, nah di sini kita kasih untuk middleware-nya, kita integrasikan dengan middleware-nya ya. Middleware, untuk middleware-nya kita setting dia sebagai user, kemudian out gitu ya. Dan di sini kita kasih namespace-nya user aja, with user ini. Oke, terakhir di sini kita masukkan ke dalam function. Nah, dalam function baru ini kita masukkan ke dalam function grupnya si routingnya supaya dia ke protect gitu ya, ke protect sama si middleware yang sudah kita setting. Nah tapi nggak bisa nih kalau misalkan langsung seperti ini tetap aja ini nggak bisa, pasti error. Nah sintak error ya, karena apa? Kenapa? Karena kita belum setting di middleware-nya. Oke, jadi kita balik lagi. File. Ini ya, ini. Kita lihat dulu pesan errornya. Tuh, not found ya. Not found. Jadi harus masuk ke user/wishlist. Tapi pasti bakal error tetap. Diarahkan ke login. Cuman kalau kita coba login ya sebagai user,
user 2, user 3, kemudian user 1 2 3 4 5. Nah, di sini baru target class user does not exist. Nah, di sini baru error kelihatan nih. Ini padahal udah di bypass nih kalau dia belum login. Cuman pas begitu login si usernya yang jadi error. Oke. Nah, caranya di sini kita harus setting dulu di middleware-nya ya. Kita masuk ke middleware di sini, kemudian kita buat new middleware ya untuk redirected-nya. Ini kan di sini ada admin nih. Nah, kita buat untuk user satu file lagi dengan name user. Ini kita copy aja untuk name-nya. Kita buat new file, Ctrl S, kemudian paste, ininya .php, ininya ganti menjadi user redirect if authenticated. Oke, untuk isinya kita samakan aja, kita copy semua, kemudian paste di sini. Kemudian ini kita hapus dulu, dan ini jangan lupa kita ganti dia user. Nah, ini kan di user ya, bukan di admin. Yang admin kita close aja. Nah, untuk isi functionnya di sini kita cek autentikasinya. Kita cek menggunakan if condition. Kita cek outnya, autentikasi, cek. Kemudian kita cek usernya, out dari user. Oke, selesai. Tinggal blok dari return requestnya kita masukkan ke dalam out check, karena dia kalau cek berhasil gitu ya. Kalau misalkan dia belum login, kita kembalikan ke kita return redirect ke root login ya, ke root login page gitu. Oke. Nah, jadi logikanya ini dicek dulu ya menggunakan middleware. Jika user gitu ya, jika yang login user dicek, kemudian jika yang login user dia akan return ke next request, yaitu request itu masuk ke dalam middleware si user. Nah, kalau misalkan dia belum login, dia akan diarahkan ke si root untuk login terlebih dahulu. Nah, ini udah nih untuk handle dari request autentikasinya. Tinggal kita masukkan ke dalam kernel, daftarkan dulu si usernya. Kernelnya kita scroll ke bawah, di sini admin. Kita copy untuk bagian user. Di sini user. Oke. Kemudian ini user berdasarkan name prefix yang ada di web ini, di web root ini ya. Ini kan user gitu ya. Middleware prefixnya, outnya user. Di dalam kernel harus sama. Kemudian dia ke user ya, redirectnya ke user. User redirect if authenticate. Oke, selesai. Kita coba save all. Kemudian ini yang error, kita coba refresh. Nice, dia udah masuk ke user. Sip. Cuman produknya nggak ada. Kenapa nggak ada? Nih, saya kasih contoh. Oke. Saya masuk klik kanan ya, buka tab baru, kemudian saya akan masukkan produk ke dalam wishlist. Kenapa? Padahal ini usernya udah login nih, udah login ya, usernya udah login, tapi ini si produknya kenapa nggak nampil di wishlist? Oke, ntar dulu saya akan coba insert data ke dalam wishlist satu produk ya. Saya klik, misalkan ini masukkan ke wishlist, produk berhasil disimpan di wishlist. Oke, berhasil ya, kita cek di database. Nah, dia berhasil masuk produknya.
Kita cek satu lagi supaya kelihatan bertambahnya ya. Si Oppo ini saya masukkan. Oke, berhasil. Oke, berhasil masuk. Tapi di sini di wishlist nggak ada produknya. Nah, kita harus integrasi lagi di main master, di wishlist ya, di sini di atas dulu, di get data wishlist, kemudian di product wishlist. Nah, ini di script wishlist kita harus tambahkan slash user karena kita masuk ke user dulu ya sekarang. Jadi si URL-nya harus ditambahkan slash user. Satu lagi kita tambahkan slash user. Oke, selesai, save all. Kita refresh, harusnya udah muncul si produk wishlistnya. Nah, oke, muncul sekarang ya. Kita coba hapus satu. Save, data produk kembali normal. Kemudian saya akan log out. Kemudian saya akan masuk ke user/wishlist. Ya nggak bisa langsung ke login atau langsung masuk ke wishlist. Ini juga nggak bisa, not found, karena memang sudah diarahkan ke user wishlist. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua untuk proteksi dari user menggunakan middleware. Oke teman-teman semua, di video selanjutnya kita akan menambahkan my cart ya. Jadi produk yang ada dalam cart ini kita akan tampilkan di view my cart. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.